Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang kami akan memulai presentasi kami, Pak, tentang tugas yang Bapak berikan mengenai perbedaan standar pelayanan kefarmasian di PMK nomor 72, 73, 74, dan juga PMK nomor 34. Langsung saja. Next. Next, Eli. Yang pertama yaitu pada standar pelayanan kefarmasian di pasal 3 PMK 72, 73, 74 tahun 2016, sedangkan di PMK 34 tahun 2021 yaitu pada pasal 4. Yang pertama yaitu pada ayat 1, perbedaan yang didapat bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotik maupun klinik meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Sedangkan di PMK 74 tahun 2016 di Puskesmas tidak ada pengelolaan pada alat kesehatan. Yang selanjutnya pada ayat kedua, pada PMK 72 tahun 2016, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Untuk perbedaannya yaitu yang di PMK 72 tahun 2016 terdapat di pemilihan dan pendistribusian. Pendistribusian ini yaitu pendistribusian ke unit pelayanan lainnya yang ada di rumah sakit. Sedangkan di PMK 73 2016 yaitu di apotik tidak ada perbedaan. Kemudian di PMK 74 tahun 2016 di Puskesmas ada perbedaan yaitu di permintaan dan pendistribusian. Permintaan ini yaitu permintaan dari Puskesmas ke lembaga dinas kesehatan kabupaten atau kota sesuai dengan lembar LP/LPO. Sedangkan di pendistribusian juga sama seperti di rumah sakit, yaitu distribusi ke unit pelayanan lainnya yang ada di Puskesmas. Sedangkan di klinik, yaitu PMK 74 2021 dibedakan melalui dua, yaitu klinik rawat jalan dan klinik rawat inap. Di klinik rawat jalan dan rawat inap, perbedaannya yaitu di pemilihan dan pendistribusian. Di rawat inap, pendistribusian yaitu sama seperti puskesmas dan rumah sakit, yaitu didistribusikan ke unit pelayanan lainnya yang ada di klinik rawat inap. Kemudian ayat ketiga yaitu tentang pelayanan farmasi klinik. Untuk di rumah sakit, perbedaannya yaitu adanya penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, visit, kemudian evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, kemudian untuk pemantauan kadar obat dalam darah. Sedangkan di apotik terdapat perbedaan pada pelayanan kefarmasian di rumah home pharmacy care. Sedangkan di puskesmas terdapat di perbedaannya di visit pasien khusus rawat inap, kemudian evaluasi penggunaan obat. Nah, untuk selanjutnya di klinik rawat jalan dan rawat inap, perbedaannya yaitu di klinik rawat jalan adanya evaluasi penggunaan EPO dan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, sedangkan di rawat inap adanya penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, visit pasien, kemudian evaluasi penggunaan obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah. Selanjutnya tentang sumber daya kefarmasian. Menurut PMK 72, 73, 74, dan PMK 34 tahun 2020. Yang pertama itu pada PMK 72
tentang rumah sakit itu bahwa sumber daya kefarmasian perorganisasian yang berorientasi pada keselamatan pasien dan adanya standar prosedur operasional. Kemudian untuk di apotek sendiri hanya berorientasi kepada keselamatan pasien. Untuk puskesmas kurang lebih sama dengan rumah sakit, yakni berorientasi pada keselamatan pasien dan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk klinik sendiri sama dengan apotek, yakni berorientasi pada keselamatan pasien. Lanjut, Li. Nah, pada poin selanjutnya, pada sumber daya kefarmasian ini, bahwa perorganisasian ini ditetapkan oleh kepala rumah sakit. Sedangkan untuk puskesmas itu di pengorganisasiannya ditetapkan oleh pimpinan puskesmas. Sedangkan untuk apotek karena tidak dijelaskannya standar operasionalnya, maka tidak disebutkan pada PMK tersebut, sama dengan klinik. Selanjutnya mengenai pengendalian layanan meliputi monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk PMK 73 dan 34 tidak disebutkan bentuk pengendalian mutu pelayanannya seperti apa. Selanjutnya yaitu pelayanan kefarmasian pada pasal 6 di PMK 72, 73, dan 74 dan pasal 12 di PMK 34, di mana PMK 72 tahun 2016 rumah sakit penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan di instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu pintu. Dan pada puskesmas penyelenggaraan pelayanan kefarmasiannya itu dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Namun pada PMK 73 apotek tidak disebutkan pada pelayanan kefarmasiannya. Dan yang terakhir PMK 37 tahun 2020 klinik itu pasal 12 penyelenggaraan pelayanan kefarmasiannya itu dilaksanakan di instalasi farmasi sama seperti rumah sakit. Kemudian untuk perbedaan antara PMK 74 tahun 2016 dan PMK nomor 26 tahun 2020, sebenarnya PMK nomor 26 tahun 2020 ini isinya hanya menjelaskan terdapat beberapa perubahan pasal di PMK 74. Seperti perubahan di pasal 6 itu ditambahkan 3 ayat. Jadi kan sebenarnya pasal 6 yang di PMK 26 itu sebenarnya hasil leburan dari pasal 6, pasal 11, dan pasal 12 di PMK 74. Jadi ditambahkan di situ di pasal 6-nya penjelasan kalau apoteker itu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tenaga kefarmasian lain dan tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan. Kemudian kalau di puskesmas itu belum ada apoteker sebagai penanggung jawab, maka pelayanan kefarmasian dilaksanakan secara terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian perbedaannya lagi ada di pelayanan kefarmasian dalam hal pelayanan resep. Kalau yang di PMK 74 itu pelayanan resepnya hanya berupa peracikan obat, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Sedangkan di PMK nomor 26 pelayanan resepnya meliputi pelayanan informasi obat dan juga ada monitoring efek samping obatnya. Sekian dari kami, Pak. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya atas paparannya ya. Artinya di sini kalian sudah mengkaji ya standar pelayanan kefarmasian di beberapa tempat praktek pekerjaan kefarmasian ya. Di rumah sakit, di apotek, di klinik, di puskesmas, dan
termasuk juga membandingkan standar pelayanan di puskesmas itu ternyata ada yang baru berarti ya. Nah, kira-kira sekarang sudah hampir 1 pekan praktek di puskesmas, ya betul ya. Sudah ada nggak diskusi tertentu misalnya di sana tentang apa gitu diskusinya yang hubungannya dengan standar pelayanan kefarmasian? Apakah di sana misalnya masih mengikuti PMK 74 2016 atau memang sudah merujuk ke yang terbaru misalnya? Atau berdiskusi apa yang sudah terjadi di sana? Boleh diceritakan? Izin menjawab, Pak. Jadi selama sepekan ini kita belum ada diskusi, Pak. Jadi lebih ke pengenalan sama lingkungan sendiri sama melakukan pelayanan di instalasi farmasinya. Oke. Jadi jadwal diskusi ada disepakati? Misalnya diagendakan kapan gitu, ada nggak di sana? Belum ya? Belum di... Belum, Pak, soalnya putus. Belum ya? Oh, putus. Oh, sebentar. Saya... Oke. Ya, saya pakai suara yang perangkat satunya ya. Terdengar ya? Ya, di seminggu ini kan belum ada diskusi ya, berarti dikenalkan dengan pekerjaan di ruangan-ruangan. Ada rencana diskusi misalnya disepakati kapan atau diagendakan kapan gitu dengan pembimbing di puskesmas? Sejauh ini sih belum ada, Pak. Tapi memang di awal Ibu juga bilang nantinya akan ada bimbingan tersendiri untuk waktunya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan laporan juga sudah ada dibicarakan kira-kira teknisnya bagaimana di sana? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya? Oke. Kemudian udah 1 pekan ini ya, 1 pekan ini berjalan, kalian sudah juga melihat buku pedoman ataupun logbook PKPA khususnya puskesmas. Potensi mana yang di logbook itu yang kira kan boleh. Maaf Pak, boleh tolong diulangi? Soalnya putus-putus Pak. Atau 1 pekan ini praktek PKPA di lapangan ya. Kemudian ketika kalian bandingkan dengan pedoman atau PKPA, kompetensi apa saja yang sudah kalian dapatkan selama pekan ini? Farmasi. Itu aja sih Pak. Oke. Ya. Oke, dari Eli atau Dea ada tambahan? Masih sama sih Pak. Itu belum ada tambahan, Pak. Masih belum ada tambahan Pak. Oke. Berarti masih banyak area kompetensi atau subkompetensi yang harus kalian gali ya. Nah, dari PKPA kan ada 4 pekan ya. Jadi setidaknya 1 pekan ini 1/4 gitulah ya. 1/4 tadi
tercapai lah ya 1/4 kompetensi. Nah, artinya apa? Itu juga menjadi kontrol kalian sendiri ya, bahwa kalian ke sana sebagaimana yang saya pesankan di awal punya misi gitu. Punya misi tertentu yang kita ikut terlibat kerja di sana ya. Tapi kita punya yang lain itu dengan area kompetensi yang ingin kita capai di lapangan gitu ya. Maka itu sama-sama kalian kontrol, sama-sama kalian lihat. Dan menurut kalian belum didapatkan, maka bisa berdiskusi ataupun proaktif ya untuk berdiskusi, bertanya, tidak menunggu misalnya, ayo kita diskusi, tidak ya. Ada waktu kosong, ada kesempatan, hal-hal tertentu bisa kalian tanyakan. Mungkin sambil kerja ada waktu kosong ya, bisa dimanfaatkan. Tidak perlu menunggu waktu formal untuk berdiskusi, kayak gitu ya. Jadi itu nampak inisiatif dan juga proaktif dari kita. Nah, karena kalau mau diagendakan khusus, bilangan kan beda-beda ya. Ada yang sibuk, padat dan sebagainya. Maka lihat kondisi. Setidaknya satu hari ada satu hal yang diskusikan dan tanyakan, sudah menambah wawasan juga ya. Atau ada hal-hal nggak yang udah kalian temukan selama 1 pekan ini? Yang kemarin ada saya minta untuk coba dilihat, diobservasi ya antara implementasi di lapangan dengan pelaksanaan di tempat PKPA, ada sesuatu nggak yang sudah kalian temukan sampai saat ini? Izin menjawab Pak. Jadi kemarin tuh sempat kehabisan stok obat di bagian farmasinya kan. Kemudian ibu itu membuka apa ya, kayak situs untuk pemesanan obat di Dinkesnya. Nah, jadi sekalian bertanya sih bagaimana pemesanan obatnya. Kemudian diskusi sedikit sih di situ Pak. Bagaimana pemesanan? Oke. Saat habis, itu kira-kira mengganggu proses pelayanan enggak tuh? Saat ketahuan habis gitu. Sebenarnya sih mengganggu Pak ya, karena kan obat itu kan diminta, obat itu lagi banyak diminta gitu kan, sedangkan stok kita enggak ada gitu. Makanya dibuat kalau bahasa mereka tuh kayak ngeben di Dinkesnya gitu. Iya. Tapi setelah dipesan saat itu juga, berapa lama lead time-nya, waktu tunggunya sampai barang itu datang, sehingga bisa dilayani pasien itu? Gitu. Kemarin kan ketika tahu obat itu udah mau habis, langsung buat kan Pak permintaan, kemudian langsung diambil di Dinkes sih Pak. Oh gitu. Berarti hari itu juga bisa dapat ya barangnya? Dan pasien langsung nerima juga? Iya Pak. Oh, berarti lead time-nya beberapa menit lah, kurang lebih berapa menit lah kalau kalian lihat? Kurang dari 1 jam sih Pak. Kurang dari 1 jam ya. Tapi pasien bersedia juga untuk menunggu gitu ya? Kemarin sih bersedia Pak. Okay. Diinformasikan terlebih dahulu sih. Oke, berarti terkait dengan perencanaan ya. Perencanaan ataupun pemesanan, ada kekosongan stok gitu ya. Apa kira-kira yang menjadi penyebab ataupun kendala sehingga hal itu bisa terjadi? Walaupun sebenarnya sudah ada solusi sih dan bisa diatasi dalam waktu kurang dari 1 jam gitu ya. Tapi kira-kira kalian berdiskusi nggak kira-kira apa faktor penyebabnya? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, hal tersebut terjadi karena pada waktu ini tuh obat itu sangat dibutuhkan gitu Pak, karena lagi musimnya batuk pilek radang kan, jadi obat itu tuh emang lagi dibutuhkan dan banyak diresepkan, sehingga mungkin perencanaan yang sebelumnya tuh kan tidak istilahnya hanya untuk contoh bulan sebelumnya seperti itu kan, kemudian ternyata pada hasilnya tuh obat itu dibutuhkan lebih dari perkiraan bulan sebelumnya seperti itu Pak. Artinya yang menjadi dasar dia pemesanannya per bulan ya berarti? Untuk sebulan-sebulan gitu perencanaan obatnya tuh kalau begitu? Iya Pak. Gimana Dea? Atau kalau Dea? Atau Oktaviona? Iya Pak. Per bulan ya?
Jadi bulan ini pesan untuk bulan depan gitu ya. Jadi untuk bulan depan dia ngikut bulan ini. Untuk bulan ini berarti lihat penggunaan bulan lalu gitu ya. Betul? Atau ragu atau yakin? Ragu ya? Nah, maksud saya kalau ragu, ya itu yang menjadi hal yang bisa diskusikan. Gitu kan? Saya bertanya ini bukan ingin menguji ya, ingin memberikan pengarahan aja itu. Pertanyaan itu kalau nanti kalian komprehensif diuji oleh praktisi, nah apalagi praktisinya dari sana misalnya, ya itu kan berarti tidak skrom ya. Hal yang teknis seperti itu bisa menjadi bahan untuk didiskusikan. Kalau tadi kan katanya pemesanannya bulan lalu, kata Risma tadi kan, mengikut bulan lalu, sementara bulan ini banyak kasus flu, batuk, dan sebagainya. Berarti kan asumsi kita bahwa pemesanan tiap bulan, bahwa bulan ini itu berdasarkan penggunaan bulan lalu, bulan depan berarti berdasarkan penggunaan bulan ini. Asumsinya gitu kan ya. Apakah benar demikian? Gitu. Itu yang pertama. Boleh dicatat dulu ya. Itu menjadi bahan untuk didiskusikan. Nah ini kasus yang kemarin yang saya tanyakan juga ada ini nomor 1 ya. Kalau nomor 2 itu tadi perencanaan per bulan. Nah itu nanti coba dipanggil ya, masih asumsi Risma itu penggunaan yang lalu, itu berarti metode apa itu yang digunakan? Kalau penggunaan bulan sebelumnya, silakan Dea Oktali. Dengan metode konsumsi, Pak. Konsumsi ya. Nah, kalau di sana kira-kira metode yang digunakan apakah hanya konsumsi atau ada kombinasi? Belum ya, belum diskusi ya? Belum diskusi, Pak. Belum ya. Nah, itu juga beberapa hal yang didiskusikan teknisnya. Di standar Yanfar kan tadi kalian udah membahas tuh. Misalnya di kemudian BMH di sini ya, BMHP ya. Penyimpanan perencanaan kebutuhan itu berdasarkan petunjuk teknis itu apa gitu ya. Kemudian aplikasi di sananya menggunakan metode apa? Apakah kombinasi atau yang mana yang dipilih? Nah, itu juga hal-hal yang bisa kalian gali lebih dalam. Artinya masih banyak sekali hal-hal gali di tempat PKPA. Kalian punya misi. Nah, punya misi. Jadi jangan sampai kita terlena dengan rutinitas hari-hari kita ikut bekerja dan pulang, tapi ingat kita punya misi gitu ya. Misi untuk menggali lebih banyak ya, kita ikut bekerja agar bisa merasakan apa yang benar-benar dikerjakan di lapangan. Gitu. Nah, agar nanti minggu depan, minggu kedua, minggu ketiga lebih banyak lagi yang bisa digali gitu ya sambil membuat laporan. Nah, kira-kira untuk laporan sampai saat ini sudah sampai di mana? Sudah sampai bab 1 sih, Pak. Bab Baru sampai 1. bab Baru 1, nulis iya. bab 1. Baru nulis Iya. bab 1-nya, judulnya gitu. Enggak, Judulnya kan? enggak, Pak. Bukan. Isinya ya. Iya, Pak. Isinya. Oke, bab 1 ya, udah ada progres lah ya sampai bab 1. Nanti silakan bisa dilanjutkan. Saya cuma mengingatkan agar nanti tidak memperberat kerja kalian juga ketika numpuk di akhir, hasilnya tidak maksimal, nilainya juga tidak maksimal ya. Jadi target berarti pekan depan paling tidak bab 1 itu besok udah selesai ya. Target minggu depan berarti bab 2 beres gitu ya. Bahkan bila perlu sudah masuk ke bab 3 sedikit dan seterusnya gitu. Sampai pekan keempat sudah siap dikoreksi oleh perseptor ya, baik mentor maupun tutor. Kemudian
Kalau dilihat, ya tadi di lapangan nih belum ya. Mereka di sana sebagai pedoman standar pelayanan farmasinya dengan yang PMK terbaru atau yang 2016 menjadi rujukan gitu. Sepertinya masih yang lama, Pak. Soalnya pelayanan obat ya kayak yang biasa dilakukan lah, Pak. Ada resep datang, nanti kita kasih PO seperti biasa. Habis itu sudah. Sepertinya belum ada pemantauan efek samping obat. Iya, belum ada. Kalau yang baru itu apa sih yang membedakan dengan yang lama? Yang menurut yang berbeda sehingga harus dibuat PMK yang baru di perbaharui 2020 itu sebenarnya apa sih yang membedakan signifikan gitu? Lihat kelima pasal 6 yang di PMK terbaru. Di situ ada disebutkan kalau pengkajian dan pelayanan resep itu meliputi pelayanan informasi obat dan juga ada monitoring efek samping obatnya. Jadi nggak cuma PO, tapi juga nanti setelah itu ada ada tindak lanjutnya, kita monitoring efek samping obatnya yang dikasih ke pasien. Berarti ya, kalau lihat di yang kalian presentasikan ini kan pelayanan resep berupa, lihat di 2020 itu pengkajian dan pelayanan resep sama ya. Cuman dia di sini tidak ada kata-kata berupa peracikan obat ya. Langsung saja pelayanan resep. Kemudian tidak ada ya kata-kata penyerahan obat ya. Pengkajian dan pelayanan resep langsung pelayanan informasi obat. Memang tidak ada kata-kata penyerahan obat ya di 2020. Iya, Pak. Obat. Nah, kalau yang di 2020 juga ada, tapi dia tak adanya monitoring efek samping obat. Apakah satu hal ini saja yang membuat 2020 itu beda? Sebenarnya yaitu di PMK pasal 6 ke pasal 6 yang di PMK 26. Kalau misalkan di puskesmas itu belum ada apoteknya, jadi dinkes pasien untuk jadi penanggung jawab K4 itu cuma disebutkan ruang farmasi itu aja, Pak. Ya. Lebih sampai selesai keselamatan pasien itu kemudian Kak di sini. Dan yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Jadi bisa farmasian batas. Di 2006 dipimpin ya oleh apoteker ya. Tapi ya, kalau Pak, bilang tidak apotek. 2016 tetap ada. Gini ya, artinya dia target ya, punya sebaca 11 mungkin puskes. Dengar ya? Kalau ada keselamatan pasien yang